Uji yang terhormat, perkenankanlah saya, Anissa Ilahi, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Kimia UNJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021 yang bertempat di SMK Bela Nusantara Andika Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan materi ikatan kimia tentang ikatan kovalen polar dan non-polar. Terima kasih. Mohon saran dan koreksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, walaupun masih pandemi ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya dipakai, memakai masker, sering mencuci tangan, sama menjaga jarak ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu izin share screen ya. Ya. Sudah kelihatan, Nak? Sudah. Sudah. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Oke. Sip, kalian sudah siap belajar? Ya. Ya, oke. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang ikatan kimia, yaitu lanjutannya dari pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen polar dan non-polar, ya. Nah, karena pembelajarannya kita lakukan ada aturannya, aturan pembelajaran daring, ya. Jadi yang pertama, ketika pembelajaran dimulai, kamera harus selalu dihidupkan, ya. Ini kan sudah mulai, jadi kalian harus selalu menghidupkan kamera. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, tidak menghidupkan atau mematikan mikrofon tanpa seizin dari guru. Ya. Kemudian yang keempat, jika akan izin ke belakang, silahkan tulis dulu di kolom chat. Itu aturan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita membaca doa dulu ya. Mangga untuk membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Mangga Diki, dipimpin dulu Ki. Perhatian. Belum belajar, marilah kita bernalar di dalam hati masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ki. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalian join di kelas point, ya. Masukkan nama, ya, nama kalian, sama kode kelasnya 55824. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan Anda hari ini. Kalian tinggal pilih saja optionnya. Perasaan kalian apakah semangat, apakah lagi sedih, atau lagi galau, atau sedang happy, ya. Oke, sip. Kita lihat. Ada yang lagi semangat, ada Gina, ada Ai dan Siti Mawar. Deliani, ada Tiara dan Aida, ada Sarah dan Setiawan. Ini sedang bersemangat. Lanjut, ada yang lagi happy, ada Diki sama Firman. Kenapa nih Diki happy, Diki sama Firman? Ya, Bu. Lagi happy, Man? Ya, Bu, lagi happy. Kenapa? Lagi banyak uang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, sekarang Ibu mau absen kalian, absennya masih menggunakan kelas point. Jadi di sini kalian harus mengirimkan atau foto selfie kalian, kemudian diupload.
Ya, masih pakai aplikasi Classpoint. Siap? Siap, Bu. Nah, sudah ada Ai dan Siti Mawar. Oke, sudah ada Setiawan. Oke, sip. Terima kasih. Nah, ini ya, foto selfie kalian. Terima kasih. Kita lanjut. Ya, oke. Di sini kita masuk ke motivasi. Nah, di motivasinya, Ibu di sini nih punya video. Kalian simak videonya. Itu tadi videonya. Video tentang apa? Reaksi antara air dan minyak. Air dan minyak. Ketika air ditambahkan dengan minyak, apakah bercampur atau tidak? Menyatu tidak? Tidak. Tidak. Mengapa air dan minyak tidak dapat menyatu? Oke, Firman, boleh, Man? Memiliki massa jenis yang berbeda, Bu. Oke, terima kasih, Man. Kata Firman, mengapa air dan minyak tidak dapat menyatu? Karena memiliki massa jenis yang berbeda. Oke, betul ya. Nah, tadi di video itu ketika ditambahkan sabun, minyak dan airnya dapat menyatu. Betul? Betul. Nah, apa sifat yang dimiliki sabun sehingga bisa menyatukan minyak dan air? Nih, pakai sabun. Kalau di jurusan kalian itu kan sabun itu sudah tidak asing lagi ya di jurusan kimia industri. Apa sih sifat yang dimiliki sabun sehingga bisa menyatukan minyak dan air? Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Sarah, boleh, Sarah? Sabun surfaktan karena strukturnya yang memiliki sifat polar dan non-polar pada ujung-ujungnya. Oh, karena sabun itu katanya sifatnya dia tuh surfaktan. Ya, betul ya, karena di ujung-ujungnya itu dia punya situs yang polar dan non-polar. Nah, anak-anak, sebetulnya untuk tadi ya, video motivasi tentang minyak dan air yang tidak dapat menyatu itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita itu bisa aplikasinya, contohnya gini, misalkan kalian baju kalian pernah tidak terkena noda minyak? Pernah. Apakah si noda itu bisa dibersihkan hanya dengan air saja? Tidak bisa, ya? Ya, betul, tidak bisa. Biasanya untuk membersihkannya kita memerlukan sabun. Nah, ini contoh ya. Contoh aplikasi yang tadi air dan minyak itu tidak bisa menyatu, tapi kenapa ketika ditambahkan sabun bisa menyatu? Sama saja dengan ketika ada noda minyak di baju yang bisa dibersihkan oleh sabun. Ya, itu untuk motivasinya. Lanjut. Untuk persepsinya nih, Ibu mau menanyakan materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya tentang ikatan kovalen. Coba, ada yang masih ingat tidak? Bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron. Good, masih ingat ya? Lanjut. Ada yang masih ingat tidak? Apa saja contoh dari senyawa kovalen? H2O, H2O, terus CO2, CO2, terus oksigen. Oksigen, ya. Lanjut. Nih, masih ingat tidak apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Oke, good. Siapa itu? Setiawannya. Nah, sekarang bagaimana kecenderungan keelektronegatifan suatu unsur dalam satu golongan dan dalam satu periode? Dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang.
dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin bertambah. Oke, sip. Kalian masih pada ingat? Kita lanjutkan ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya, pembelajaran hari ini adalah menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk 4.4-nya, mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 4 ya. Yang pertama, menjelaskan kepolaran dari beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kepolaran dari beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nanti kalian melakukan percobaan mengenai kepolaran senyawa, akan tetapi nanti percobaannya virtual ya, menggunakan virtual lab Kemdikbud. Yang keempat, nanti menyajikan hasil percobaan mengenai kepolaran senyawa. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk penilaian, di sini ada 3 yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu penilaian sikap. Ya, sikap itu akan ternilai ketika kalian nanti berdiskusi. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan itu akan ternilai nanti dari kalian mengisi soal evaluasi. Kemudian yang ketiga ada keterampilan. Keterampilan itu nanti akan ternilai ketika kalian presentasi. Ya. Ibu lanjutkan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, secara garis besar, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian nanti di kegiatan intinya, itu sesuai dengan sintak model pembelajaran yang Ibu gunakan. Kemudian nanti ada kegiatan penutup, di penutup nanti ada kesimpulan, ada evaluasi, refleksi, kemudian tindak lanjut dari pembelajaran selanjutnya. Nah, itu garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, sekarang pretest dulu. Tapi sebelum pretestnya dimulai, Ibu mau dengar dulu, tadi kan katanya kebanyakannya lagi semangat nih. Ibu cek semangatnya ya. Halo. Hai. SMK? Bisa. Bisa. Oke, sip. Sekarang kalian harus mengerjakan soal pretest. Ini di Google Form ya. Untuk linknya, Ibu akan share di kolom chat. Silahkan kalian kerjakan pretest ini selama 5 menit. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit, siap? Oke, sip. Silahkan dimulai. Oke, sudah ya? Semuanya sudah? Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke orientasi masalah. Ini Ibu punya video. Nah, kebetulan di sini Ibu sendiri yang jadi artisnya, ya. Video praktikum tentang pembuatan VCO dengan teknik pancingan. Oke, kalian boleh simak videonya. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMK Bala Nusantara Andika. Perkenalkan, nama Ibu Anissa. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan praktikum virtual yang berkaitan dengan materi ikatan kovalent polar dan non-polar. Nah, untuk kegiatan praktikum hari ini kita akan membuat VCO, minyak VCO ya, dengan teknik pancingan. Oke, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama untuk bahan itu kita menggunakan minyak ya. Di sini minyaknya minyak kelapa murni. Kemudian yang kedua ada kelapa parut. Di sini Ibu menggunakan 3 kilo kelapa parut. Nah, kemudian ada air. Di sini pakai airnya air biasa, tapi ini Ibu menggunakannya air yang matang itu sekitar 1 liter. Untuk alatnya, yang pertama ada ini namanya mini dispenser. Kalau misalkan kalian mau coba praktikum ini, bisa juga nanti kalian membuat pakai toples di follow me, nanti pakai keran seperti ini ya. Tapi ini kebetulan Ibu ada mini dispenser. Kemudian kita butuh gelas ya, gelas ukur atau alat yang ada ukurannya di sini untuk nanti menentukan air yang kita gunakan itu 1 liter, jadi nanti gampang sudah ada ukuran.
Kemudian ada saringan. Ini nanti untuk menyaring. Nah, saringannya di sini Ibu gunakan dua. Ada saringan yang dari besi ya, yang dari logam. Kemudian ada saringan kain. Ini sendok besar ya. Ini fungsinya untuk nanti memindahkan si VCO yang dihasilkan. Nah, untuk langkah pertama, yang pertama kita lakukan, sebelum kita melakukan praktikum, seperti halnya kita praktikum di lab ya, kita harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Ada jas lab, kemudian Ibu nanti akan memakai masker, kemudian sarung tangan. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian untuk mengidentifikasi masalah berkaitan dengan video praktikum yang sudah tadi Ibu tampilkan, ya. Nah, kalian cukup menuliskannya menggunakan kelas poin, ya. Silakan. Oke, ini sudah ada Sarah ya. Kenapa air dari santan bisa terpisah? Lanjut. Bu, adakah hubungan praktikum tersebut dengan konsep kepolaran? Ini siapa? Deliani. Oke, makasih Sarah dan Deli. Riki, berdasarkan percobaan, manakah senyawa yang bersifat polar dan non-polar? Oke, sudah ada. Gina, kenapa minyak VCO bisa tertarik oleh minyak pancingannya? Oke, terima kasih, Git. Iya, Bu, sama-sama. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, ini boleh nanti kalian si slide-nya di-save saja, karena pertanyaan-pertanyaan ini juga yang nantinya harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Sekarang, Ibu sudah membagi kelompok belajar kalian. Di sini ada 16 orang. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, kemudian kalian masuk ke grup WA kelompok masing-masing. Nanti Ibu akan berikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang harus kalian
kerjakan dan harus kalian diskusikan. Nah, kemudian selain kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD, nah nanti di LKPD juga kalian akan diarahkan untuk melakukan praktikum virtual, ya, menggunakan virtual lab Kemdikbud, ya. Kemudian nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak? Oke. Nah, untuk berdiskusi, Ibu kasih waktu kalian 20 menit, ya. 20 menit untuk berdiskusi. Nah, jadi nanti kalian diskusinya di WA grup. Kalian boleh lab dulu nanti dari room ini, kemudian setelah 20 menit nanti kalian masuk lagi ke room ini, ya. Silakan lab dulu dari room ini. Sudah beres diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang ke presentasi ya. Soal nomor 1 sampai 4 itu berkaitan tadi dengan video yang sudah Ibu berikan kepada kalian tentang pembuatan VCO dengan teknik pancingan. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 itu boleh dijawab oleh kelompok 1. Del, bagaimana, mau share screen atau sudah dikirim jawabannya ke Ibu Del? Sudah dikirim di grup, Bu. Oh, udah dikirim. Oke, sebentar. Ibu buka dulu. Silakan, Del. Yang nomor 1, adakah hubungan percobaan tersebut dengan konsep kepolaran? Jelaskan. Jawabannya ada. Hal ini berkaitan dengan kaidah kelarutan atau prinsip like dissolve like. Setiap yang bersifat polar hanya akan larut dalam pelarut polar. Demikian juga setiap yang non-polar akan larut dalam pelarut non-polar. Dari percobaan yang dilakukan, minyak pancingan bersifat non-polar, makanya dapat larut dengan minyak VCO yang dihasilkan karena sama-sama bersifat non-polar. Oke, itu dari kelompok 1. Good ya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah jawabannya sama? Sama. Oke, good. Terima kasih, Deli. Oke, lanjut ya. 3. Dan nomor 4 ya. Dijawab oleh kelompok 2. Silakan, Sar, dimulai. Ya, itu nomor 3. Pertanyaannya, apa peran emulgator pada zat yang bersifat polar dan non-polar? Contoh pada air santan yang merupakan emulasi dari air dan minyak. Jawabannya, fungsi emulgator adalah untuk melarutkan zat yang bersifat polar dan non-polar. Contohnya pada air santan yang merupakan emulsi minyak dalam air. Oke, kelompok yang lain bagaimana jawabannya? Apakah sudah sama? Sama. Sudah sama ya. Apa peran emulgator pada zat yang bersifat polar dan non-polar? Oke, perannya itu adalah untuk melarutkan zat yang bersifat polar dan non-polar katanya. Contohnya pada air santan yang merupakan emulsi minyak dalam air. Oke, betul ya. Contohnya tadi air santan itu memang merupakan emulsi dari minyak dan air, minyak dalam air gitu ya. Nah, di sana ada emulgator. Emulgatornya itu adalah protein. Proteinnya cukup stabil. Nah, tapi ketika si santannya kita aduk ya, kemudian kita diamkan, proteinnya itu terdenaturasi. Makanya ketika kita diamkan itu lama-kelamaan si minyak dan airnya itu akan terpisah. Ya. Betul untuk kelompok Sarah, terima kasih. Lanjut nomor 4, Sar. Mau sama Sarah juga? Iya, Bu. Ya, silakan. Nomor 4 itu pertanyaannya, mengapa minyak yang mempunyai gugus OH dan air yang juga mempunyai gugus OH memiliki kepolaran yang berbeda? Jawabannya, karena minyak mempunyai rantai-rantai karbon hidrogen yang relatif sangat panjang, yang bersifat non-polar, atau ikatan C dan H pada rantai mempunyai selisih harga keelektronegativan yang relatif kecil.
sehingga sifat pada nonpolar rantai CH yang panjang ini secara keseluruhan mendominasi sifat dari senyawa minyak. Sedangkan pada air yang memiliki rumus H2O, ikatan OH pada air memiliki selisih keelektronegativan yang relatif besar sehingga bersifat polar. Oke, betul ya. Terima kasih kelompok Sarah. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Sarah. Tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini praktikum uji kelarutan dengan air. Tadi ada kesulitan tidak ketika kalian melakukan praktikum dengan virtual lab? Tidak, Bu. Tidak, gampang ya. Jadi sebetulnya kalaupun kondisi kita sekarang masih pandemi, sekolah masih daring, tidak menghalangi kita untuk melakukan praktikum, gitu ya. Oke, nah untuk praktikum ini ada data pengamatan yang harus kalian isi. Yang ini ya, sudah mengisi data pengamatannya. Berarti yang tabel ini boleh dipresentasikan oleh kelompok 3. Tabel pengamatan 2O itu larut dan bersifat polar. Kedua adalah karbon tetraklorida CCl4 tidak larut dan bersifat nonpolar. Ketiga, peniletena CaH8 tidak larut dan bersifat nonpolar. Keempat, benzena C6H6 tidak larut dan bersifat nonpolar. Kelima, urea larut dan bersifat polar. Keenam, glukosa C6H12O6 larut dan bersifat polar. Dan ke-10, asam asetat CH3COOH larut dan bersifat polar. Oke, itu hasil data pengamatan dari kelompok 3. Kelompok yang lain, coba diperhatikan, coba disamakan dengan data pengamatannya, apakah jawabannya sudah sama atau ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Sudah sama, oke. Senyawa yang tidak larut dengan air itu ada 4 senyawa ya, ada karbon tetraklorida atau CCl4, ada feniletena, ada benzena, dan ada kloroform. Nah, dia sifatnya non-polar. Nah, kemudian untuk senyawa yang larut dengan air, ini ada 6 ya, termasuk ada air, ada urea, ada glukosa, gula, kemudian ada etanol, ada aseton, dan ada asam asetat atau cuka. Nah, dia sifatnya polar, ya. Oke, kalau sudah sama, terima kasih ya kelompok 3. Gina, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 Gina dan kawan-kawan. Alhamdulillah diskusi kelompoknya sudah selesai. Ibu akan memberikan penguatan dari apa yang sudah kalian diskusikan hari ini ya. Yang pertama itu tentang kepolaran. Apa itu kepolaran? Kepolaran itu adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub ya pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatifan. Nah, apa sih ikatan polar dan apa ikatan kovalen polar? Oke, ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Ya, hal ini karena ikatan kovalen polar ini terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki nilai keelektronegatifan yang relatif besar. Nah, kalau ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ya, karena apa? Karena tadi terbentuk dari atau selisih nilai keelektronegatifannya relatif kecil atau sama dengan 0. Makanya nanti si pasangan elektronnya akan tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ya, itu ikatan kovalen polar dan nonpolar. Nah, tingkat polaritas suatu atom itu tergantung dari nilai keelektronegatifannya atau selisihnya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau selisih keelektronegatifannya 0 sampai 0,4 ini pure kovalen atau ikatan kovalen non-polar. Ya. Tapi kalau misalkan selisih keelektronegatifan atau momen dipol ya
selisihnya itu 0,4 sampai 2,0 itu termasuk ikatan kovalen polar. Nah, kalau misalkan lebih besar dari 2,0 itu termasuknya ikatan ion. Ya. Oke, lanjut. Bu, dari mana sih melihat nilai keelektronegatifannya? Nah, di bahan ajar Ibu sudah berikan juga. Nah, di sini ada gambar keelektronegatifan unsur-unsur skala Pauling ya. Jadi di sini sudah ada contohnya untuk Li itu 1,0, tadi untuk H itu 2,1, untuk O itu 3,5, betul ya. Untuk C itu 2,5. Untuk Cl itu 3,0, jadi semuanya data keelektronegatifannya sudah ada di sini, ya. Nah, lanjut tadi contohnya ya, senyawa kovalen polar contohnya air. Air itu rumus kimianya H2O, elektronegativitas O-nya itu adalah 3,5. Nah, di sini ya, O itu 3,5. Kemudian untuk H itu 2,1. Makanya momen dipolnya atau selisih nilai keelektronegatifannya itu tinggal dikurangi saja. 3,5 dikurangi 2,1 itu 1,4. Nah, kita lihat di sini kalau 1,4 berarti masuknya ke sini ya, ke intermediate. Nah, makanya termasuk senyawa kovalen polar. Ya. Nah, makanya perhatikan di sini gambarnya, ini H2O, bentuk molekul H2O. Nanti dia itu kalau yang ikatan kovalen polar itu akan menghasilkan dipol, ada dipol positif, ada dipol negatif ya. Nah, di sini yang H-nya itu ini hanya 2. Nah, dia dipolnya positif, yang O itu dipolnya negatif. Kenapa? Lihat di sini, keelektronegatifan O itu lebih besar, ya, 3,5. Makanya nanti si pasangan elektronnya dari H itu akan cenderung tertarik ke O, karena O itu nilai keelektronegatifannya lebih besar, makanya menghasilkan dipol yang negatif. Ya. Kemudian, senyawa kovalen nonpolar, di sini contohnya adalah minyak. Nah, yang tadi kita lihat itu contohnya praktikum pembuatan minyak VCO ya. Nah, kandungan asam lemak dalam VCO ini adalah asam laurat ya. Rumus strukturnya ini ya, C-nya 12. Nah, kemudian betul tadi ada gugus OH-nya. Nah, kenapa sih Bu si asam laurat ini, si minyak ini termasuk senyawa kovalen nonpolar? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Sarah, sudah betul ya. Jadi dilihat dari strukturnya, minyak mempunyai rantai karbon hidrogen. Ikatan rantai karbonnya itu, karbon hidrogennya itu relatif sangat panjang dan bersifat nonpolar. Tadi selisihnya itu sekitar 0,4 ya. Sehingga sifat nonpolar rantai CH-nya ini secara keseluruhan mendominasi sifat dari senyawa minyak. Nah, tadi ada pertanyaan di awal, Bu, bisa tidak kalau pancingannya itu menggunakan minyak yang biasa digunakan untuk memasak ya? Jadi pancingannya itu menggunakan minyak kelapa asli. Kenapa menggunakan minyak kelapa asli? Karena kan VCO itu tadi bahannya dari kelapa ya, dari kelapa. Makanya si pancingannya juga itu harus menggunakan minyak kelapa lagi. Kalau misalkan minyak yang biasa kita gunakan untuk memasak, beda. Jadi kalau minyak asli itu dari kelapa, kayak VCO ini dari kelapa, tapi kalau yang biasa kita gunakan untuk memasak itu dari kelapa sawit, betul ya. Dan kandungan asam lemak yang ada pada minyak VCO, minyak kelapa asli dengan minyak dari kelapa sawit itu beda. Kalau di VCO itu kandungannya asam laurat, C-nya 12. Kalau di minyak yang dari kelapa sawit itu C-nya 17. Ya. Nah ini tadi ya. Ini aplikasi like dalam kehidupan sehari-hari. Ini struktur dari sabun. Ya, jadi tadi ketika kalau misalkan kalian ada noda minyak pada baju kalian, kenapa tidak bisa hanya dibersihkan dengan air saja? Ya, karena minyak itu sifatnya nonpolar, tidak akan larut hanya dengan air saja yang bersifat polar. Makanya ketika membersihkannya biasanya membutuhkan sabun ya. Karena tadi sabun itu sifatnya itu surfaktan. Jadi strukturnya itu memiliki situs polar dan nonpolar pada ujung-ujungnya. Nah, ini yang polarnya, ini yang nonpolarnya.
Jadi ketika sabun itu membersihkan noda minyak, nah yang bertindak itu yang si ujung nonpolarnya gitu. Makanya si minyaknya bisa, si nodanya bisa terangkat dalam baju kita gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, tidak. Oke, kalau tidak, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Polaran adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub pada suatu penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronnegatifan. Kemudian ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektronnya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan. Ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki nilai keelektronnegatifan atau momen dipol, ikatan yang relatif besar 0,4 sampai 2,0. Kemudian ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen nonpolar memiliki momen dipol sama dengan 0 sampai 0,4. Oke, sip. Sarah sudah sangat lengkap sekali. Terima kasih, Sarah. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, kesimpulan juga sudah. Oke, nah sekarang waktunya kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi ini selama 10 menit ya. 10 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, sudah beres ya? Ya. Oke, sip, sudah ada yang mengumpulkan. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke refleksi. Kita refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan nih, ya. Nah, sekarang siapa yang mau mengutarakan kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau seperti apa gitu? Boleh. Pembelajaran daring memang menyenangkan, tapi sedikit tidak efektif. Dikarenakan di pas bagian praktek, Oh, jadi pengen prakteknya langsung ya, karena sudah terbiasa praktikum langsung. Tapi tidak apa-apa, walaupun daring ya, kita harus tetap praktek, apapun caranya gitu ya. Penggunaan teknologi sekarang ya jangan gaptek gitu ya. Apapun caranya, ya kita harus bisa tetap praktek gitu ya. Oke, sip. Terima kasih ya. Itu untuk refleksinya. Nah, untuk kegiatan pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang ikatan logam. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang ikatan logam. Nah, untuk sekarang pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Mangga dipimpin lagi oleh ketua kelasnya. Diki, ada Diki? Ada, oke. Mangga Ki, dipimpin dulu. Perhatian, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ki. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.